Itu jauh antara bidang kesehatan dengan politik. Tapi kalau hari ini sudah bukan di hal yang luar biasa ya, caleg ya. Sampai akhirnya saya ditawari oleh beberapa partai waktu itu, sampai saya memutuskan bergabung di salah satu parpol. Waktu itu niatnya mau ya dicari pengalaman. Saya juga ketemu banyak sekali orang, mulai dari musisi, orang yang benar-benar orang-orang penting, apa segala macam di situ. Jadi buat saya pada saat saya jadi penyiar adalah saya menyalurkan hobi saya bicara. Yang kedua saya menambah networking saya. Coba-coba aja gitu. Kalau nggak salah waktu itu ada 2-3 partai yang tawarin, sampai akhirnya saya memutuskan di salah satu yang pada saat itu ya. Begitu. Berikan contoh yang terbaik dari diri kita sendiri gitu. Tidak usah harapkan orang lain untuk ikutin prokes, pakai masker dan lain-lain, hindari kerumunan. Tapi lakukan dari diri kita sendiri sehingga orang lain akan melihat dan mencontoh. Ica Kimi di sini, selamat datang di Rakyat.News Podcast. Nah, sahabat Rakyat.News, hari ini kita kedatangan salah satu perempuan yang menginspirasi, khususnya di daerah Sulawesi Selatan. Selamat sore, Ibu Cicu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang teman-teman yang lagi menyaksikan Rakyat.News ya. Boleh buka masker ya. Jadi sebelum bahas ke yang lebih jauh ini soal Ibu Cicu, saya penasaran sama namanya Ibu Cicu. Kok Ibu itu nama panjangnya kan Rahmatika Dewi? Betul. Kenapa bisa dipanggil Cicu? Itu juga, saya pun juga bingung ya. Jadi ada cerita lucu dulu. Waktu TK, menurut nenek saya, jadi waktu TK pas di absen, Andi Rahmatika Dewi gitu. Terus saya enggak ngeh gitu kalau itu namaku gitu. Sampai akhirnya tuh saya ditegur sama guru, katanya dia bilang, angkat tangan nak kalau absen gitu kan. Memang nama saya Cicu. Akhirnya tuh itu salah satu cerita lucu bahwa nama itu terlalu melekat di saya sampai saya lupa nama panjang saya. Jadi itu menurut cerita orang tua bahwa itu adalah nama panggilan yang diberikan oleh almarhum nenek saya. Karena kebetulan nenek saya orang Bone. Menurut dia tuh di Bone Cicu itu artinya tuh kayak perempuan yang kecil gitu. Kurang lebih kayak seperti itulah. Kalau saya salah mohon maaf ya. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya nama panggilan itu melekat sampai hari ini gitu. Sempat hilang waktu SMA. Sempat orang panggil tuh Tika gitu kan. Sampai saya bawa sampai kuliah pun gitu. Tapi akhirnya tuh beberapa orang-orang deket yang tahu nama saya Cicu akhirnya tetap manggil Cicu, dan akhirnya sudahlah terbiasa dengan Cicu. Sampai itu menyulitkan saya loh pada saat pemilu itu, karena orang itu lebih kenal Cicu dibanding nama asli saya. Sedangkan kan yang mau dicoblos kan dokter gigi Andi Rahmatika Dewi ya. Jadi kalau mau memperkenalkan diri tuh harus yang kayak nama saya dokter gigi Andi Rahmatika Dewi yang biasanya Bapak Ibu kenal dengan nama Cicu gitu kan. Harus dijelaskan seperti itu. Iya, betul. Jadi kan Ibu ini seorang dokter gigi. Apa ya sebenarnya sih alasan coba-coba deh, atau bukan coba-coba, mau deh terjun di dunia politik? Ini pertanyaan yang hampir semua orang tanyakan ya. Karena sebenarnya kalau dulu itu jauh antara bidang kesehatan dengan politik. Tapi kalau hari ini sudah bukan di hal yang luar biasa ya. Jadi waktu itu sih singkatnya adalah saya itu masih kuliah pada saat itu di kedokteran gigi Unhas. Di pemilu tahun 2009 ya, jadi tahun 2008 dan setahun sebelumnya itu undang-undang pemilu terkait dengan keterwakilan 30% perempuan itu sudah digalakkan, sudah masuk gitu. Sehingga beberapa partai politik agak kesulitan untuk mencari kader perempuan yang akan dimasukkan sebagai salah satu caleg ya. Sampai akhirnya saya ditawari oleh beberapa partai waktu itu, sampai saya memutuskan bergabung di salah satu parpol. Waktu itu niatnya mau ya dicari pengalaman lah, coba-coba. Masalah kan networking gitu kan ya. Udah ayo coba. Akhirnya pas dijalanin dengan metode campaign yang saya lakukan, yang agak mungkin pada saat itu agak berbeda karena saya memang pendekatan kesehatan, karena kebetulan saya dokter gigi. Kita lakukan pemeriksaan kesehatan gratis khusus untuk gigi mulut dan lain-lain. Alhamdulillah itu mengantarkan saya duduk. Saya nggak sangka, dan saya nomor urut 6 loh dulu. Nomor urut 6, perempuan, masih baru lagi, maksudnya benar-benar baru di dunia politik. Alhamdulillah terpilih. Dan disitulah saya memulai karir politik saya sampai hari ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi pada saat itu mungkin kasarnya kalau orang-orang zaman sekarang tuh bilangnya coba-coba aja gitu kan. Coba-coba aja gitu, nggak ada salahnya gitu. Coba-coba aja.
Dan ibu ini juga pernah mendapat suara terbanyak di pemilihan DPRD Sulsel kemarin. Alhamdulillah. Iya. 2 periode ini untuk provinsi di dapil saya ya. Iya, alhamdulillah masih dikasih kepercayaan. Tapi ada yang menarik ini yang saya baca profilnya ibu di berita, katanya tahun 2003 sampai 2009 itu pernah jadi penyiar radio. Oh iya. Jadi itu bagaimana pengalamannya jadi penyiar radio, ke dokter gigi, ke politik. Jadi itu bagaimana, Kak? Jadi dulu waktu awal kuliah tahun 2003 itu ada salah satu stasiun radio swasta di Kota Makassar baru buka. Waktu itu saya boleh sebut merek ya? Nggak apa-apa. Prambors, waktu itu Prambors Makassar buka. Saya dengan beberapa teman-teman saya iseng kita kirim audio sih, berupa audio kan ya CV-nya ya. Kita kirim, coba-coba, ternyata alhamdulillah mendapat respon untuk ikut training. Ikutlah kita training, terpilih jadi salah satu penyiar. Sampai akhirnya itu menjadi salah satu bagian dari aktivitas harian saya selain sebagai mahasiswa kedokteran. Akhirnya saya jadi penyiar radio yang akhirnya sangat lama gitu yang saya jalani ya, dari 2003 sampai 2009 lah waktu itu. Ya itu di situ karena menurut saya sangat menyenangkan ya jadi penyiar radio. Selain memang saya hobi bicara, saya juga ketemu banyak sekali orang, mulai dari musisi, orang yang benar-benar orang-orang penting, apa segala macam di situ. Jadi buat saya pada saat saya jadi penyiar adalah saya menyalurkan hobi saya bicara, yang kedua saya menambah networking saya. Iya, betul. Nah, itu. Dan salah satunya kenapa saya akhirnya ditawari oleh beberapa partai politik untuk bergabung, itu karena saya sering kali nge-MC di acara-acara parpol. Oh, nge-MC juga. Karena dari penyiar biasanya kita kan nge-MC. Iya, nge-MC. Nah, disitulah. Jadi ada beberapa partai saya sering jadi MC-nya. Ditawari lah, mau nggak masuk partai jadi caleg? Coba-coba aja gitu. Kalau nggak salah waktu itu ada 2-3 partai yang tawarin sampai akhirnya saya memutuskan di salah satu yang pada saat itu ya, begitu. Tapi selain sebagai jadi anggota DPRD ini Ibu, apa kesibukannya lagi sekarang? Kesibukan selain jadi anggota DPR, saya masih jadi ketua partai di Kota Makassar untuk Partai Nasdem. Kemudian sebagai ibu dan istri di rumah tentu saja. Kesibukannya ya di sekitar situ aja lah. Kantor, partai, rumah. Rumah. Kalau rumah tuh udah anak dan suami ya. Iya, betul. Tapi ini Kak, tantangan perempuan. Kan kita ini di masa pandemi sudah mau menuju 2 tahun. Betul. Apakah ini yang menurut tantangan perempuan sekali ini di zaman pandemi ini? Iya, jadi menurut saya pandemi ini merubah banyak keseharian kita, kegiatan harian kita, aktivitas harian kita, bahkan interaksi sosial kita juga berubah dengan orang lain. Sudah hampir 2 tahun. Dan menurut saya beban yang paling berat yang kita jalani adalah sebagai seorang perempuan, terkhusus sebagai seorang ibu ya. Karena terus terang di masa pandemi ini anak-anak nggak ada yang sekolah. Iya, betul. Semuanya online di rumah. Sehingga untuk kami para ibu-ibu itu menambah beban kami, ya. Mohon maaf di masa pandemi ini banyak keluarga yang kehilangan pekerjaan, dirumahkan gitu, terpuruk secara ekonomi dan kesehatan. Sehingga itu menjadi beban untuk para ibu, terus para perempuan ya. Bagaimana bisa menselaraskan antara keadaan rumah gitu, mencukup-cukupkan apa yang ada di rumah, kemudian harus berperan sebagai selain seorang ibu, istri, juga sebagai guru. Jadi saya selalu bilang, ibu-ibu di masa pandemi ini bebannya tuh luar biasa gitu. Belum lagi kalau ibunya tuh juga ternyata ibu pekerja, ibunya harus bekerja, masih harus urus rumah, sekarang jadi guru juga. Bagus kalau anaknya cuma 1-2, coba kalau anaknya tak 5 dan semuanya sekolah online, bisa kita bayangkan bagaimana beban ibunya gitu ya. Tapi saya pikir ini yang menjadi kendala-kendala selain persoalan-persoalan kesehatan, persoalan ekonomi, pemulihan ekonomi dan lain-lain. Bagaimana ibu-ibu dan khususnya ya ini menghadapi pandemi ini yang sudah hampir kurang lebih 2 tahun gitu. Jadi itu yang perlu sebenarnya juga menjadi perhatian gitu. Jadi ya artinya ibu-ibu nih cukup stres juga sebenarnya ya menghadapi pandemi ini, karena bayangkan kenaikan kelas itu berarti sudah hampir 2 tahun kita mengalami. Tahun lalu dan tahun ini. Sebentar lagi nih kita kenaikan kelas. Anak-anak nggak pernah merasakan sekolah lagi secara langsung. Menghadapi ujian itu ibu-ibunya harus yang menemani untuk mendampingi dan segala macam. Ya bagus kalau ibu-ibunya cukup ilmu, pendidikannya cukup gitu ya. Betul. Kalau enggak, coba bayangin seperti apa mereka harus mendampingi anak-anaknya. Kan tidak, ya mohon maaf, tidak semua perempuan memiliki pendidikan yang cukup untuk bisa mendampingi anak-anak sekolah gitu. Coba yang tidak.
Ini kan tantangan semua yang harus kita hadapi. Iya, betul. Jadi terakhir ini Bu, apa pesan-pesan Ibu kepada perempuan khususnya di Sulawesi Selatan untuk tetap bertahan di masa pandemi ini, atau tetap giat dan rajin untuk mencapai cita-citanya walaupun di masa pandemi ini, itu bagaimana khususnya bagi anak SMA, mahasiswa mungkin yang sempat mau apa ini sudah gede kuliah online, jarang sekolah online. Benar. Apa ini pesan-pesannya Ibu? Jadi buat saya ini akan menjadi sebuah sejarah, sebuah cerita untuk anak-anak kita yang mengalami di masa ini ya. Mereka besar, mereka akan bercerita, saya pernah hidup di masa pandemi dengan virus yang namanya corona, di mana saya itu nggak pernah masuk sekolah selama kurang lebih berapa tahun, kita nggak tahu ini akan berakhir berapa tahun, dan memiliki orang pakai masker di mana-mana dengan beberapa prokes. Itu akan jadi sebuah cerita untuk mereka pada saat mereka besar nanti. Jadi buat saya, kita adalah bagian dari sejarah dunia, bukan hanya sejarah Indonesia, sejarah dunia bahwa kita pernah mengalami masa pandemi seperti ini. Dan buat saya, untuk adik-adik semuanya, pesan ini ya, bahwa jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita lakukan, jangan lekas puas dengan apa yang kita dapatkan dan kita capai hari ini gitu. Terus gali potensi kita. Seperti yang tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di luar, bahwa opportunity itu selalu ada. Saya ini bidang kesehatan, terus tiba-tiba saya bisa berpindah ke jalur politik. Semua itu mungkin selama kita mau mencoba, selama kita terus mau menggali potensi yang kita miliki gitu. Kenapa tidak gitu? Pintu-pintu opportunity itu selalu terbuka. Jadi jangan lekas puas, jangan lekas cepat-cepat saya sudah di zona nyaman, berhenti Mak, dia berusaha di sini mau cukup nih apa yang saya punya hari ini. Jangan seperti itu. Gali terus potensi kita, apalagi di masa sekarang ini persaingan begitu ketat. Jadi kita harus memiliki skill-skill yang artinya tambahan skill gitu. Umpamanya hari ini kita hanya lulusan sarjana hukum gitu. Kita harus punya skill yang lain gitu, sehingga kita berbeda dengan lulusan sarjana hukum yang lain. Mohon maaf, seperti itu. Artinya tantangan akan kedepannya akan semakin berat untuk teman-teman, khususnya anak-anak milenial ya. Iya, betul. Jadi memang harus lebih banyak mengasah skill, lebih banyak update info dan lain-lain. Dan di masa pandemi ini ya yang paling bisa kita lakukan adalah memberi contoh dengan diri kita sendiri. Jadi jangan suruh orang pakai masker kalau Anda sendiri nggak pakai masker gitu. Jangan suruh orang jangan kau lupa cuci tangan, tapi kita tidak melakukan hal yang sama. Khususnya para ibu. Ibu itu adalah rohnya sebuah rumah ya. Jadi anak-anak itu terbiasa dengan masa pandemi ini dengan melihat orang tuanya. Anak-anak saya di rumah itu udah keluar rumah udah otomatis pakai masker. Habis pegang kalau kita di luar nggak boleh pegang apa-apa ya, nggak akan pegang. Kalaupun pegang jangan lupa cuci tangan ya. Kalau nggak pakai cuci tangan kita pakai hand sanitizer. Dan itu semuanya ibu yang memberikan edukasi itu, karena kan nggak ada sekolah kan. Jadi anak-anak itu memang berpatron sama ibunya. Jadi untuk para ibu-ibu tetap semangat di masa pandemi ini. Mungkin beban kita memang jauh lebih berat, tapi yakin dan percayalah itu akan jadi pahala untuk kita nantinya, insya Allah gitu ya. Dan kita berharap tentu saja pandemi ini segera berakhir. Dengan apa? Dengan kita sebagai seorang ibu menjadi motornya, menjadi contoh yang terbaik untuk keluarga dan anak-anak kita. Dan yang paling penting adalah ya berikan contoh yang terbaik dari diri kita sendiri gitu. Tidak usah harapkan orang lain untuk ikutin prokes, pakai masker dan lain-lain, hindari kerumunan. Tapi lakukan dari diri kita sendiri sehingga orang lain akan melihat dan mencontoh. Wah, seru sekali pembicaraan kita sore ini, sahabat Rakyat.News. Saya Ica Kimi dan Ibu Cicu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.